Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, i'lamu fa innal khaira hadisi kitab Allah wa khaira hadiyun Muhammadar Rasulullah wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatuha bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah subuh yang sangat berbahagia, tentu kita tidak bosan-bosannya saling mengingatkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmatnya yang telah kita terima dan sedang kita terima dan akan kita terima. Mensyukuri dalam dua dimensi. Syukur dalam bentuk lisan, ya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dalam bentuk amal, yakni kita melakoni kehidupan ini mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan syukur. Jamaah yang sangat berbahagia, dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah, itu akan menjadi alasan bagi Allah untuk menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau mau ditambahkan nikmatnya, syukuri. Kalau nikmat tidak ditambah, jangan-jangan kita masih kurang bersyukur. Hadirin yang sangat berbahagia, saya mengamati ceramah-ceramah tarwih dan ceramah subuh. Saya berkesimpulan para ustadz kita menyajikan tema-tema ceramah berkisar pada fikih-fikih ibadah, fikih muamalah, dan akhlak. Kira-kira begitu ya. Fikih ibadah, bagaimana keutamaan salat tarawih, ya, salat sunat, salat isra, dan seterusnya. Fikih muamalah, bagaimana berjual beli dan seterusnya, dan akhlak. Tapi nyaris tidak ada yang membahas tentang fikih as-siyasah. Saya ingin cek juga di masjid ini, apakah sepanjang Ramadan ini sudah ada ustadz yang membahas fikih as-siyasah? Atau jangan-jangan kita belum kenal apa itu as-siyasah? As-siyasah itu adalah politik, kepemimpinan. Saya 3 hari lalu isi ceramah subuh di Masjid Baitur Rahman depan kantor gubernur. Saya tanya hal yang sama. Tidak pernah juga. Di masjid saya juga di Alauddin, di Racing Center, tidak ada. Menjadi pertanyaan, kenapa ini nggak ada yang nyinggung? Sehingga pantaslah kaum muslimin jauh dengan tidak tercerahkan dengan pemahaman kepemimpinan dan politik dalam Islam. Padahal ini penting. Olehnya itu pada subuh hari ini saya akan membahas poin-poin penting ini. Ya. Yang pertama yang ingin saya katakan, Islam itu adalah komplit, sempurna. Segala ini, mulai dari masuk WC sampai masuk istana. Mulai dari cara tidur sampai cara berdagang,
komplit dan tidak ada yang bisa dipilah-pilah. Oh, di masjid bahas ibadahmu, jangan bahas politik. Oh, tidak boleh. Karena ini bagian dari ajaran Islam. Saya cuma ingin mengingatkan satu ayat di surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarraqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa takfuru bi ba'din wa yasiduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan ingin bermaksud membeda-bedakan antara ini dan itu, antara syariat ini dan syariat sana, ingin membeda-bedakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami hanya mengimani atau ingin mengamalkan kepada sebagian dari kami dan mengingkari sebagiannya, serta bermaksud mengambil jalan tengahnya saja, jalan amannya saja. Kalau kita hanya fokus bahas fikih ibadah, tidak membahas fikih siasa, secara sadar tidak sadar kita sudah mengambil sebagian, tidak peduli kepada sebagian. Jangan-jangan kita terancam dalam surah ini tadi. Ya. Di dalam ayat ini, di ayat selanjutnya, ayat 151 dilanjutkan hadirin. Ulaika humul kafiruna haqqa wa'tadna lil kafirina azaban muhina. Mereka yang sengaja mengambil sebagian syariat, meninggalkan sebagian syariat. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang kafir yang sesungguhnya. Yang bilang bukan saya ini. Jangan sampai ini ustaz mengkafir-kafirkan saja. Loh, ini ayat dibaca. Ya. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itulah orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk asap, untuk orang-orang kafir itu asap yang menghinakan. Hadirin seluruh bahagia, ya, supaya kita membebaskan fardu kifayah dalam menyampaikan. Mungkin tidak salah ya kalau para ustaz kita sudah banyak membahas fikih ibadah, fikih muamalah, maka subuh hari ini kita coba-coba hal yang lain, yaitu fikih as-siyasah. Hadirin sama berbahagia, betapa pentingnya namanya kepemimpinan dan politik dalam Islam. Sebelum kita semua lahir, Allah sudah beri mandat. Di surah Al-Baqarah ayat 130. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan khalifah, menjadikan manusia khalifah di bumi. Itu adalah mandat dan amanah. Sebelum kita lahir semua ini, sebelum Adam diturunkan di bumi, Allah sudah memberi bocoran amanah kepada malaikat. Walaupun waktu itu malaikat sempat protes. Kenapa kamu ciptakan manusia di bumi lalu dia akan bertumpah darah? Allah mengatakan, sungguhnya aku lebih tahu dari kamu. Hadirin sama berbahagia, bumi ini diciptakan oleh siapa? Allah. Kalau begitu yang berhak mengatur bumi ini siapa? Penciptanya. Clear ya? Jadi jangan bawa-bawa syariat di kantor, di negara, di mana. Loh, memangnya bumi ini miliknya siapa? Milik Allah, maka Allah berhak punya aturan. Ini mikrofon buatan siapa? Ya, katakanlah buatan Eropa, buatan Jepang, katakanlah. Maka Bapak Ibu, kalau ini rusak, kita lebih percaya diperbaiki oleh pembuatnya atau oleh Pak Halim? Oleh pembuatnya. Itu akal sehat. Nah, olehnya itu Allah menginginkan bumi ini diatur, ya,
mengikuti syariatnya. Jadi Allah sudah memberi amanah manusia dijadikan khalifah. Apa makna khalifah? Ya macam-macam kalau kita buka tafsir. Ada yang mengatakan arti khalifah artinya pemimpin, manajer, pengatur. Khalifah dalam makna yang lebih, makna harfiahnya adalah wakil Tuhan. Khalifah itu adalah wakil Tuhan. Jadi kita ini manusia mewakili Allah di bumi untuk mengatur dan menata kehidupan di bumi. Yang namanya mewakili berarti kita menjalankan kebijakan sesuai dengan kebijakan yang diwakili. Begitu ya? Kalau saya melakukan sesuatu mewakili rektor, ya tentu saya harus tahu diri dan melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan apa maunya rektor, apa visi misi rektor. Kira-kira begitu. Jadi itu amanah. Hadirin yang berbahagia. Lalu kita lihat dalam satu hadis disebutkan kalau orang bermusafir, kalau kita berjalan lebih dari 2 orang, Pak, harus mengangkat satu pemimpin di antara kita sebagai ketua rombongan. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh, kalau kita sudah berjamaah, sudah lebih dari 2 orang atau lebih, maka kita harus sepakat siapa yang kita tuakan. Dan yang dituakan itu kita harus mengikuti arahannya. Ya. Kadang kalau kita perjalanan, yang satu mau singgah di toko A, yang satu mau singgah toko B untuk makan. Siapa diikuti? Ya kalau tidak ada pimpinan, akhirnya bisa kita tarik menarik. Tapi kalau ada pimpinan, ikuti saja. Sami'na wa ta'na. Rasulullah mewajibkan kalau kita bermusafir lebih dari 2 orang itu harus mengangkat pemimpin. 2 orang saja sudah harus angkat ketua, apalagi kalau 270 juta penduduk Indonesia. Tentu lebih penting lagi. Ini adalah isyarat bahwa kepemimpinan itu penting. Penting dibicarakan, penting dipahami apa aturan mainnya. Lalu dalil yang lain, Rasulullah ketika wafat itu ditunda pemakamannya. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari, bahkan ada yang mengatakan 3 hari. Terlepas dari perbedaan itu, tapi yang jelas dia ditunda. Rasulullah sampai ditunda pemakamannya. Padahal Rasulullah sendiri bersabda, ada 3 hal yang tidak boleh ditunda. Apa itu yang tidak boleh ditunda? 1, kalau buka puasa, jangan lagi tunda-tunda, Pak. Jangan sok kuat menahan lapar. Begitu buka puasa, langsung buka. Nah, ini juga koreksi di beberapa masjid. Terkadang buka puasa, sibuk sama buka puasa, muasinnya buka taubih. Tidak ada yang azan, sementara rumah-rumah menunggu azannya. Sudah kenyampi baru pergi azan. Berarti sudah tertunda 10 menit. Harusnya muasin itu ya siapkan memang makanan tahu di tempatnya, supaya tidak kehabisan. Paling tidak begitu dia minum langsung azan, sudah azan baru makan. Supaya yang lain juga tepat waktu buka puasa. Yang kedua yang tidak bisa ditunda, pemuda kalau tiba saatnya nikah. Ada pemuda di sini yang belum nikah? Tidak boleh, Pak, ditunda-tunda. Ya. An-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Begitu tegas Rasulullah. Dan itu jangan ditunda-tunda. Jangan hanya persoalan belum cukup uang panaiknya. Tidak boleh uang panaik menghalangi orang menikah. Apapun yang ada pada dirinya itulah maharnya. Ya. Di zaman Rasulullah ada sahabat mau nikah, ditanya apa maharmu? Ada cincin emasmu? Tidak ada. Ada cincin besimu? Tidak ada juga Rasulullah.
kamu ini memiliki apa? Ada korma segenggam? Saya sendiri masih lapar ya Rasulullah. Lalu kamu menghafal surah apa? Saya menghafal juz ini dan juz itu. Itu menjadi mahar. Coba, begitu mudahnya pernikahan dalam Islam. Mau miskin mau kaya semua bisa nikah. Tidak boleh ditunda. Dan yang ketiga, yang tidak boleh tunda adalah jenazah. Jangan lama-lama jenazah itu. Terkadang kita ini ada keluarga dari Amerika, dari mana, dari luar pulau, dari luar kota. Sementara tiket pesawatnya belum tentu. Mau ditunggu. Tidak usah tunggu. Segerakan dikuburkan. Karena orang yang meninggal, ya yang penting doanya itu. Mau dia dalam kubur, mau dia apa. Bahkan salat jenazah boleh, namanya salat gaib. Ya kalau tidak ketemu ya salat gaib. Nah hadirin yang berbahagia, Rasulullah ketika meninggal, malah ditunda. Kenapa ditunda? Karena para sahabat waktu itu lagi fokus bermusyawarah siapa pemimpin menggantikan Rasulullah. Tidak boleh ada waktu yang kosong, tidak boleh ada kekosongan waktu dalam umat kecuali harus ada pemimpinnya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu jauh lebih penting daripada menguburkan jenazah Rasulullah. Sehingga nanti sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Maka barulah dikuburkan. Iya, Umar sendiri memberi ultimatum. Kalau pemimpin meninggal, bicarakanlah segera pemimpin pencarinya, tidak lebih dari 3 hari. Nah ini semua menunjukkan perlu ada pemimpin. Cuman pertanyaannya, pemimpin ini pemimpin siapa? Pemimpin yang bagaimana? Ya kembali surah Al-Baqarah tadi, khalifah, wakil Tuhan. Kalau kita kemarin di Jakarta, kira-kira Ahok bisa jadi wakil Tuhan nggak? Mana bisa jadi wakil Tuhan? Dia sendiri mencela surah Al-Maidah 51. Kan begitu. Jadi artinya ya kita harus mencari pemimpin yang mengenal Tuhan, yang mengenal syariatnya, yang cinta pada syariat, yang pro pada syariat. Ya, jangan tiba pemilu dan apa lalu masyarakat hanya diiming-iming 1 kilo gula lalu apa sembarang mina pilih. Biar ton tidak salat, nah pilih juga. Jadi ini perlu hadir sama berbahagia. Lalu sebelum kita lebih jauh, saya ingin mendefinisikan dulu tentang as-siyasah itu. Apa itu as-siyasah? Dalam istilah kita sekarang, apa itu politik? Saya ingin melihat dari 2 definisi, baik definisi dari non-Islam maupun definisi dari Islam. Definisi dari non-Islam, saya ambil salah seorang filosof, Aristoteles. Dia mendefinisikan as-siyasah begini, atau politik begini. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Usaha yang ditempuh oleh warga untuk mewujudkan kebaikan bersama. Bagus enggak ini? Bagus ya. Jadi politik itu bagus ya. Tapi kita selalu dicokoki politik itu kotor. Padahal definisinya bagus. Kita lihat definisi yang kedua yang diwakili oleh ulama Islam, Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam bukunya As-Siyasah. Beliau mendefinisikan politik adalah aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan, yang ma'ruf, kebaikan, dan menjauhkan manusia dari keburukan yang mungkar, dan mengantarkan manusia kepada keadilan. Ada 3 menurut Ibnu Qayyim. Politik itu tegak demi untuk mengorganisir dan menjamin jalannya kebaikan
dan mencegah adanya kemungkaran dan menegakkan keadilan. Bagus enggak definisinya? Bagus. Ya kan? Kalau begitu sejatinya istilah as-siyasah itu atau istilah politik itu adalah baik. Dan tidak ada istilah politik kotor. Sebagaimana tidak ada air kotor. Ada air yang kotor? Saya kebetulan dari jurusan kimia. Air itu rumusnya H2O. Selamanya air ya H2O. H2O itu bersih. Tidak ada air kotor, Pak. Yang ada air bercampur kotoran. Tidak ada politik kotor. Yang ada politik dilakoni oleh orang-orang. Oleh orang-orangnya apa? Ya, kita sambung. Ya. Tapi ya inilah, kita terlalu lama dijajah Belanda. Ya, Belanda dengan penasehatnya Snok Hugronya memang menjauhkan umat Islam dari politik. Para ulama, para ustadz, jangan dekat-dekat politik ustadz. Ya, kita di pesantren saja baca kitab kuning, ajari salat, ajari ibadah, puasa seluruhnya. Itu saja dibahas. Jangan dibahas-bahas pemerintah. Karena itu politik kotor. Maksudnya apa? Ya, supaya orang-orang bersih ini ya jangan dekat-dekat orang kotor. Sehingga yang melakoni politik siapa? Mereka. Itulah politik. Ya. Jadi hari sama kita harus melek. Kita harus melek politik. Kalau tidak, kita jadi korban politik. Tadi Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa as-siyasah itu adalah untuk kemaslahatan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini satu ayat yang kalau di kalangan Muhammadiyah, kami dulu pernah ikut training IMM, ini disuruh hafal ayat ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Umat Islam itu umat terbaik. Kapan dia terbaik? Dia akan terbaik kalau menjalankan dua misi tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Melaksanakan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, itulah pekerjaan politik. Hadirin sama berbahagia. Begitu banyak syariat Islam. Saya mengatakan lebih 50% syariat Islam ini tidak sempurna dilakukan kecuali ada kepemimpinan, kecuali dipayungi oleh kebijakan-kebijakan hukum, dan kebijakan hukum itu adalah produk daripada politik. Itu hadirin yang berbahagia. Saya kemarin sebelum masuk puasa ditugasi Dikti untuk melakukan workshop di Jayapura, Papua. Sepanjang perjalanan saya merenung-renung di pesawat. Ya begitu banyak rasanya di sana sini yang tidak Islami lah begitu ya. Tapi apa saya punya daya untuk berdakwah di pesawat atau mencegah kemungkaran yang ada? Tidak bisa. Itu hanya bisa kalau ada payung hukumnya. Payung hukum ini dihasilkan oleh siapa? Oleh anggota kita di dewan, oleh pemerintah kita. Masalahnya kalau pemerintah anggota dewan tidak mengerti syariat atau tidak pro syariat, jangan harapkan produk hukum yang membentengi atau menjamin tegaknya syariat itu akan terlaksana dengan baik. Jadi di situ pentingnya hadirin sama berbahagia, di situ urgennya. Lalu politik ini ibarat pagar memagari kebun. Kalau kita berkebun, menanam tanaman, maka sebelum menanam pagari dulu keliling. Karena kalau tidak pagari kenapa? Nanti banyak binatang masuk makan. Baru tumbuh pucuknya dimakan mie kambing, baru tumbuh dimakan mie sapi.
Kira-kira begitu umat Islam dan syariat Islam ini harus dipagari, Pak. Kalau tidak dipagari, banyak yang ganggu. Banyak intimidasi, banyak yang ganggu. Bayangkan setengah mati kita bina anak-anak kita di pesantren, di apa, begitu lepas di mall, macam-macam nih hal-hal yang tidak islami, sedikit demi sedikit luntur dia dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Nah, pagar itu adalah kebijakan. Ya, pagar itu adalah kebijakan. Kebijakan itu adalah hasil daripada as-siyasah. Kebijakan pemerintah, kebijakan politik, kebijakan yudikatif dan eksekutif dan legislatif. Itu hadirin yang berbahagia. Jadi setengah mati kita akan membina umat, kalau tidak dipagari, tidak dilindungi, ya dia akan dikotori. Belum lagi berbagai macam aliran, macam-macam kepercayaan, macam-macam apa yang bisa merusak akidah umat Islam. Ya, itu perlu dipagari. Ya, siapa yang bisa memagari? Ya, pemerintah kita. Ya, masalahnya kalau pemerintah kita tidak peduli dengan itu, ya sudahlah. Makanya kita perlu memahami hal-hal seperti ini, hadirin yang berbahagia. Lalu ada satu dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim di surah At-Taubah ayat 44 dan 45 tentang wajibnya kita terlibat di dalam as-siyasah itu. Di surah At-Taubah ayat 44 disebutkan seperti ini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. La yasta'sinukal ladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayujahidu bi amwalihum wa anfusihum wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang beriman itu kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak akan meminta izin kepada Muhammad untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Orang beriman tidak akan pernah mencari-cari alasan untuk minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Di ayat selanjutnya dipertegas oleh Allah di ayat 45, innama yasta'sinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya orang yang suka minta izin itu, cari-cari alasan untuk tidak ikut berjihad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi Allah sudah memvonis yang cari-cari alasan untuk tidak ikut berjihad itu orang tidak beriman itu. Itu vonis Allah di surah At-Taubah 45. Hadirin yang berbahagia. Kata jihad di sini, jihad itu maknanya luas. Jihad itu maknanya bersungguh-sungguh, fokus, tidak setengah-setengah. Tapi jihad dalam makna yang dalam makna yang sesungguhnya adalah perang. Dan dalam konteks ayat ini, para ahli mufassir menjelaskan jihad di sini artinya perang. Artinya apa, hadirin semua berbahagia? Ayat ini menggambarkan di zaman Rasulullah, orang beriman bersama Rasulullah itu tidak akan pernah minta izin kepada Rasulullah kalau tiba waktunya perang, ya dia ikut perang. Ya, jamaah yang semua berbahagia, perang itu bukanlah sesuatu yang diinginkan. Bahkan hukumnya perang itu sesungguhnya haram. Tidak boleh itu kita perang. Tapi kalau terpaksa sudah ditempuh segala cara untuk damai, tidak mau juga diajak damai, ya apa boleh buat. Di zaman Rasulullah, ya Rasulullah sudah mengajak damai para kafir Quraisy
Tapi mereka tidak mau damai, malah mereka duluan angkat senjata. Pada kondisi begitu ya kita tidak bisa diam, terpaksa angkat senjata. Jadi perang itu sesuatu yang tidak diinginkan, tapi kalau tiba saatnya kita tidak boleh lari. Perang tidak boleh dicari, kalau datang jangan lari. Begitu. Perang hanya bisa dilakukan kalau semua jalan sudah buntu. Dalam konteks istilah politik, perang tidak boleh dilakukan kecuali setelah kita maksimal bernegosiasi, tapi sudah buntu di atas meja. Kita bernegosiasi antar negara misalnya, ya, bernegosiasi mencari win-win solution, mencari jalan tengah, tapi mereka tidak mau. Ya, maka pada saat itu apa boleh buat? Perang dilaksanakan. Jamaah yang sabar bahagia. Jadi perang itu hanya bisa dilakukan ketika negosiasi sudah buntu. Nah, negosiasi itu apa? Negosiasi itu pekerjaan politik, pekerjaan pemerintah, pekerjaan pemimpin. Dia bernegosiasi. Tidak mungkin kita semua ini datang bernegosiasi. Ya, bagaimana kepandaian kelihaian seorang pemimpin bernegosiasi, bermusyawarah, membujuk. Itu harus dibujuk, dinegosiasi. Ya, kalau hanya persoalan-persoalan duniawi kita mengalah sedikit tidak apa-apa. Ya, demi jangan perang. Tapi kalau semua itu jalan sudah buntu, ya apa boleh buat? Ya, begitu hadirin semua bahagia. Ya. Jadi di sini menunjukkan apa? Supaya kita jangan perang, harus ada negosiasi, harus selalu menjaga hubungan baik. Hubungan baik itu adalah kebijakan pemimpin, kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Dengan demikian, menghadirkan pemerintah yang baik itu hukumnya wajib. Karena kaidah fikih mengatakan ma la yatimmul wajibun illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna dilakukan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Kalau kita mau salat harus ada wudu ya. Pertanyaannya, wudu itu wajib tidak? Iya wajib, karena tidak sah salat kalau tidak ada wudu. Jadi wudu menjadi turut wajib. Sebetulnya wajib itu salatnya Pak, bukan wudunya. Tapi karena wudu jadi syarat, ya wudu juga jadi wajib. Untuk berwudu pakai air, maka masjid ini harus berusaha mengadakan air bersih. Panitia masjid, apa hukumnya mengadakan air bersih? Ya wajib. Karena tidak bisa jamaah berwudu kalau tidak ada air. Mengadakan air jadi wajib karena untuk pakai berwudu atau kebersihan lainnya. Wudu menjadi wajib karena untuk salat. Ini yang dimaksud kaidah ma la yatimul wajibun illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna dilakukan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain menjadi wajib. Perang hukumnya tidak boleh. Harus didahulukan negosiasi dan pendekatan humanis. Negosiasi ini pekerjaan politis. Maka menghadirkan politik hukumnya wajib. Begitu hadirin sekalian. Ya. Ya, begitu. Jadi ya, ini berbagai kaidah kita sampaikan ya tentang umat Islam perlu memahami prinsip-prinsip ini sehingga kita ada peduli. Kadang ada juga umat Islam mau golput mau apa, tidak boleh golput. Golput itu sama saja kau serahkan orang lain untuk meningkatkan persentase pemilihan perwakilan mereka. Ya. Ya,
Kita harus menunjuk yang terbaik di antara yang baik, dan kita harus mencari. Dan disinilah hadirin sama berbahagia, ya memang perlu, ya olehnya itu saya di berbagai grup dakwah memberi opini kepada teman-teman para dai untuk melakukan pencerahan as-siasa tadi di masyarakat. Ya, jadi yang kita bicarakan di sini adalah pencerahan politik, bukan politik praktis. Yang tidak boleh di masjid itu politik praktis. Apa disebut politik praktis? Ya, ada pemilihan gubernur, Pak Halim jadi calon, ya saya di sini, yang lain ada calonnya juga, bertengkar kok itu. Jangan begitu, jadi tidak menyebut nama. Yang kita sampaikan adalah kriteria-kriteria pemimpin yang baik. Hadirin yang berbahagia, banyak kriteria pemimpin. Paling tidak dalam subuh hari ini, waktu masih ada 5 menit, paling tidak ada 2 kriteria minimal. Kriteria pertama, pemimpinnya itu harus bersifat imam. Pemimpin itu banyak sebutannya, ada imam, ada amir, ada khalifah, ya, ada rais, ada berapa macam-macam. Di antaranya itu ada sebutan imam. Imam itu artinya apa? Pemimpin yang selalu menjadi teladan, dia selalu di depan. Ya, imam kita di depan ya, karena dia teladan. Pemimpin itu harus teladan, maka dia harus di depan, dia harus mencontohkan keteladanan. Iya. Bagaimana mungkin pemimpin mencegah korupsi misalnya, baru ya kelompoknya dia yang korupsi? Itu berarti tidak ada keteladanan. Pemimpin mengajarkan kesederhanaan dan berbagi, dia malah berboros dan hidup mewah. Itu bentuknya tidak ada keteladanan. Jadi tidak gampang jadi pemimpin sesuai dengan syariat itu. Ya, hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa jadi itu. Yang kedua, pemimpin bersifat apa istilahnya? Khalifah atau amir. Khalifah itu dia selalu di belakang. Kalau imam di depan, khalifah di belakang. Khalifah itu artinya dalam hal-hal duniawi dia selalu mendahulukan masyarakatnya. Makanya Umar itu mengatakan, saya tidak akan makan malam ini sebelum rakyatku dijamin kenyang semua. Jadi dia mendahulukan, itu namanya khalifah. Pemimpin yang baik, dia akan mengatakan, dia akan inspeksi ini semua lorong-lorong apa ini. Ya, seluruh kota Makassar ini, jangan-jangan ada penduduk masyarakatku, rakyatku yang tidak makan. Dia tidak akan makan sebelum dijamin dia makan. Begitu Umar bin Khattab. Itu namanya khalifah. Jadi khalifah itu selalu di belakang. Kalau imam selalu di depan. Dalam hal kebaikan, akhlak, dia mencontohkan. Tapi dalam hal duniawi, misalnya persoalan makan, mengumpul harta, dia selalu di belakang. Dia dahulukan semua rakyatnya dulu. Nah, itu antara lain kriteria-kriteria seperti itu. Tapi untuk mendapatkan kriteria begini ya tidak mudah, kecuali orang-orang yang memang ditempa, dibina di masjid, di daurah, di halakah, tidak gampang. Nah, cuma kalau ada lahir begitu, ya macam-macam lagi tuduhan. Ini ekstremisme, ini radikal, ini apa? Ya kan? Padahal inilah pemimpin yang sebetulnya akan menghasilkan masyarakat yang baik. Hadirin sama berbahagia, karena ini waktu pas jam 6. Ya, sekali lagi sebetulnya materi ini satu semester saya bahkan Pak Halim. Perlu pencerahan bagaimana kriteria-kriterianya apa. Poin saya, jangan sampai umat ini tidak sampai ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal kepemimpinan. Olehnya itu untuk menutup apa namanya? Kajian ini, saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah ya, yang menjelaskan tentang perlunya kita hidup dalam kepemimpinan. Ya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hala ayadan min taati laqiyallahu yaumal qiyamah
wala hujjatu lahu wa man mata wa laysa fi unukiha bai'ah mata mitatan jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam tidak punya argumen, tidak bisa lagi membela-bela diri. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat, tidak ada janji setia kepada pemimpinnya, maka ia mati seperti keadaan orang jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1 1851. Silahkan cek hadis ini di Sahih Muslim nomor 1851. Siapa yang mati tidak dalam ketaatan dalam pemimpin, jadi begitu ada pemimpin hukumnya taat. Olehnya itu, ya jangan sembarangan anggap pemimpin. Pemimpinnya memang wajar ditaati. Kalau pemimpin yang mengajar maksiat, la ta'ata, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Lalu kita harus memberi baiat, memberi janji setia kepada pemimpin. Silahkan jalankan, kami setia, saya di belakangmu. Kami setia untuk mentaatimu. Sami'na wa ta'na. Ya. Siapa yang mati tidak dalam ikatan janji itu, maka dia akan mati seperti layaknya mati orang jahiliyah. Ini menunjukkan hadis ini perlu hadir pemimpin, perlu ada ketaatan, perlu ada baiat. Tidak boleh ada pembangkangan kalau sudah ada pemimpin kita. Iya. Dan ini mengisyaratkan, ya kalau begitu mengangkat pemimpin tidak boleh sembarangan. Pemimpin yang memang yang mengenal syariat itu. Itu hadis yang berbahagia, hadis-hadis seperti ini dan banyak di buku kitab As-Siyasa oleh Ibnu Qayyim, banyak hadis-hadis seperti ini dan ayat-ayat nyaris tidak pernah sampai di masyarakat. Nah, kalau ini tidak sampai, itu tadi di ayat awal pembuka tadi saya sampaikan, jangan-jangan kita mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Kalau seperti itu, ya ulaika humul kafirun haqqa. Nauzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa sampaikan. Kalau ada yang keliru itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada yang benar itu pasti dari Allah dan Rasulnya. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.